Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Melda Yulianti, kemudian Murselina dan Nur Anissa. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknologi Informasi dan Komunikasi. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang ditunjukkan untuk menciptakan alat, tindakan pengolahan, dan ekstraksi benda. Istilah teknologi telah dikenal secara luas dan setiap orang memiliki definisi mereka sendiri untuk memahami pengertian teknologi. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi adalah seperangkat alat perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan informasi. Kemudian, fungsi-fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi yang pertama adalah berfungsi sebagai alat, kemudian berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, kemudian berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. C. Manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata kontekstual, sehingga pendidik menjadi relevan dan responsif terhadap tuntutan kehidupan sehari-hari. 2. Menumbuhkan pemikiran reflektif dan kreatif. 3. Membantu perkembangan dan keterlibatan aktif dari peserta didik dalam proses belajar. TIK memberi peluang bagi perkembangan kreativitas dan kemandirian peserta didik. D. Landasan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Landasan filosofis. 2. Landasan yuridis. 3. Landasan teoritis. E. Jenis perangkat teknologi informasi dan komunikasi. 1. Netbook. 2. Tablet. 3. Televisi. 4. Radio. 5. Komputer. Macam-macam perangkat teknologi komunikasi. 1. Telepon atau handphone. 2. Faksimil. 3. Telegraf. 4. Email atau messenger. 5. Surat pos. Dampak dari kemajuan TIK dalam pendidikan dan pembelajaran. Pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi juga bermanfaat untuk pendidikan. Sopripto DKK 2014 halaman 3 antara lain. A. Munculnya media massa. B. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. C. Sistem pembelajaran tidak harus meliputi tatap muka. D. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dan yang ke pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Adapun pengaruh negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Munculnya dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh perkembangan etik dalam proses pendidikan. 1. E-learning yang dapat menyebabkan pengalihan fungsi guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Yang kedua yaitu seringnya mengakses internet. Kekhawatiran siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi optimal tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi, games online. Dan yang ketiga, peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada, yang akhirnya dapat membuat
seseorang kecanduan, terutama menyangkut pornografi, dan dapat menghabiskan uang karena hanya melayani kecanduan tersebut. Dan yang keempat yaitu pelajaran atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Hal ini bisa terjadi ketika siswa atau mahasiswa tidak memiliki sikap skeptik serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru. Dan yang kelima, tindakan kriminal cybercrime. Yang keenam, menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar, siswa, mahasiswa maupun pengajar, guru, dan dosen. Sekian materi yang saya bacakan. Saya ucapkan wassalamualaikum